Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang Lembur dan Bung Ahmad Kozinudin ya. Ya menanggapi soal ijazah palsu nggak pernah habis-habisnya karena memang sejak dilaporkan itu memang ijazahnya itu nggak pernah juga ditampilkan. Karena dikabarkan semenjak beberapa kali sidang dan Jokowi juga mengakui harusnya dia akan menampilkan ijazah itu di sidang, tapi ternyata walaupun sekarang menghadapi gugatan citizen lawsuit, dia juga tidak mau menghadirkan ijazahnya. Nah, Bung Ahmad Kozinudin, ini ada update terbaru dari Polda bahwasanya bakal ada tersangka terhadap laporan ijazah palsu Joko Widodo ini, Bung Ahmad Kozinudin. Tapi kali ini narasi yang dilontarkan itu adalah pencemaran nama baik. Nah, gimana menanggapinya Bung Ahmad Kozinudin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya lewat Brigjen Pol Ade Arisram ya. Kalau nggak salah sekarang dia sudah Brigjen ya. Jadi Kabak Penum Mabes Polri. Kalau sebelumnya kan Kabid Humas Polda Metro Jaya tuh. Udah naik gitu. Kemarin kan mengupdate perkembangan kasus laporan saudara Joko Widodo terkait ijazah palsu yang dianggap sebagai pencemaran dan fitnah begitu. Jadi catatan saya yang pertama bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Arisam itu bukanlah hal yang baru. Merupakan informasi yang sudah lama kita ketahui sejak awal-awal Agustus yang lalu. Dan hanya merupakan pernyataan yang sifatnya repetisi ya. Kecuali beberapa hal saja ya. Misalnya begini, soal dia mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan DKI Jakarta. Itu kan bukan hal baru, bahkan pemanggilan sejumlah terlapor, baik itu Roy Suryo, kemudian Rizwan Hasinholan, kemudian ada Damai Hari Lubis, ada Babe Aldo, ada 12 orang itulah ya. Itu kan dilakukan setelah terbit SPDP. SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang saat itu dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan kemudian ditembuskan kepada para pihak, baik itu pelapor maupun terlapor. Dan kami kan dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, saya yang diberi amanah sebagai koordinator non litigasi, itu kami mengakumulasi seluruh panggilan-panggilan sebagai terlapor itu, dan dari situ kita ketahui SPDP itu dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI. Jadi jaksa yang nangani kan Kejaksaan Tinggi DKI gitu. Artinya apa? Ya artinya informasi mengirim SPDP itu udah lama. Dan ketika kemarin disampaikan itu bukan hal yang kemudian mengupdate. Ini kan hanya hal yang lama yang sebelumnya belum disampaikan, walaupun sudah dikirim ya surat itu, tapi belum dikompreskan lah kira-kira begitu. Ini diupdate. Jadi publik seolah-olah oh ini ada hal baru, padahal SPDP itu adalah hal yang sudah lama kita ketahui. Kan SPDP namanya juga SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Jadi sejak penyelidikan ditingkatkan kepada tahapan penyidikan di awal-awal Agustus yang lalu, kita semua udah tahu. Nah, dan ini kan rilis yang disampaikan di bulan apa ini? Oktober kemarin kan, 31 Oktober, dan sekarang sudah November. Jadi dia hanya melaporkan kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi di Agustus yang lalu. Jadi itu hanya repetisi itu. Yang kedua, pengulangan ya. Berkaitan dengan sudah diperiksa 11 terlapor, hanya tinggal satu. Ya ini inisial ES yang 2 kali sudah dipanggil secara patut, namun melalui keluarga dan pengacaranya menyatakan sedang sakit keras. Yang dimaksud ES itu kan Egy Sujana. Nah, memang kan itu bukan update, sejak Agustus yang lalu juga memang udah dipanggilin semua gitu loh. Dan sudah diperiksa semua, dan saat itu memang yang belum diperiksa hanyalah terlapor ES. Dan karena saat itu ES kan kita dengar juga kabarnya ke luar negeri. Dan ketika ES sudah kembali ya, mungkin awal-awal September ya udah kembali itu. Sampai hari ini sebulan lebih loh, Oktober hampir 2 bulan nggak ada update itu. Artinya apa yang disampaikan oleh Polda itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah lama gitu loh, hanya belum dikompreskan saja begitu. Kan dulu itu sebenarnya yang menjadi penghalang dianggap ya, kita juga menduga penghalangnya kan karena ada di peristiwa 22 Agustus ya. Kami kan terakhir diperiksa 22 Agustus, kemudian tanggal 25 Agustus kan ada demo besar-besaran.
Nah, kami pikir itu yang menjadi hambatan utama. Karena apa? Karena saat itu kami ya, Abraham Samad kan termasuk yang kami tangani gitu. Itu kan mengajukan 3 saksi ya. 1 sudah diperiksa, 2 belum. Yang sudah diperiksa kan dari mantan ketua AJI ya, Lukas Suwarso. Itu sudah diperiksa dan kita udah dampingi. Kemudian yang disampaikan lagi akan hadir dari unsur jurnalistik juga, yakni Bambang Harimurti, ya mantan pimpinan redaksi Tempo kan. Oh iya. Juga Alim Syah, salah satu saksi fakta, Alimuddin Alim Syah itu dari Abraham Samad. Nah itu yang baru diperiksa adalah Lukas Suwarso, dan itu diperiksa di 22 Agustus ya, jadi sebelum peristiwa 25. Betul. Nah selebihnya khusus Bambang Harimurti itu sudah sempat dipanggil, sudah kita hadiri, tapi kena peristiwa 25, jadi nggak jadi diperiksa, ditunda lagi belum jadi diperiksa, sampai sekarang nggak ada pemeriksaan gitu loh. Nah itu yang terjadi. Artinya apa? Harusnya kan kalau memang penghambatnya itu adalah demonstrasi, karena di Kamnak itu kan, ini kan unitnya unit Kamnek ya, itu kan banyak menangani kasus demo itu begitu. Sampai hari ini artinya nggak ada update gitu loh. Coba Agustus, September, Oktober gitu loh. Nah kemudian soal 117 saksi, itu juga udah lama disampaikan, 117 saksi, 500 lebih barang bukti kan yang disita, yang termasuk update tentang penyitaan ijazah saudara Joko Widodo saat diperiksa di Polres Surakarta begitu. Namun kan ada yang lucu gitu, ajaib begitu. Ijazah SMA dan ijazah S1 UGM, konon UGM ya, milik Jokowi, itu infonya kan udah disita dan dibenarkan oleh Ade Arif Syam saat dia masih kombes saat itu pangkatnya, belum brigjen ya. Nah tiba-tiba beberapa hari yang lalu ya kan Projo berkunjung ke Solo dan mengklaim dia sudah diperlihatkan ijazah asli milik Joko Widodo. Saya kemudian bertanya, itu ijazah apa bungkus kulit kacang gitu, apakah bungkus ikan asin, atau itu kertas bekas ulangan anak SD gitu loh. Karena kan nggak nyambung, orang ijazah yang aslinya katanya disita kok tiba-tiba bisa diperlihatkan gitu. Dan kami sudah uji bahwa ijazah itu disita saat pemeriksaan Rizal Fadila di 22 Agustus yang lalu ya. Kurnia Triroyani, Roy Suryo, Rismon Sianipar, itu kan para terperiksa ini saat akan di PAP menanyakan kepada penyidik, karena kasusnya ijazah palsu, ditanyakan kepada penyidik soal apakah benar ijazah Jokowi yang asli, yang konon asli itu sudah disita. Dijawab ya. Nah saat itu sebelum diperiksa kami meminta untuk diperlihatkan terlebih dahulu. Nah informasinya masih di Puslapor Mabes Polri untuk diteliti begitu. Nah saat itu ada yang melanjutkan pemeriksaan, Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Bahkan Rismon Sianipar sampai tuntas menjelaskan berbagai dasar dari penelitian yang dia lakukan sehingga menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu adalah palsu begitu. Nah khusus Kurnia Triroyani dengan Rizal Fadil kan saat itu berkeberatan untuk diperiksa lebih lanjut sebelum diperlihatkan ijazah itu. Akhirnya ya BAP-nya hanya menuangkan isi keberatan tidak diperiksa karena belum ditunjukkan ijazah. Udah sampai di situ. Lah kok bisa-bisanya ijazah itu ditunjukkan? Nah kemarin belakangan saya berpikir, saya menganalisa, oh jangan-jangan Jokowi ini udah nyabut laporan ini. Oh gitu. Tapi masih diam-diam, belum diumumkan juga oleh Polda karena mungkin takut malu gitu. Dulu dia yang lapor-lapor sendiri, cabut-cabut sendiri. Karena begini, posisi Jokowi sekarang itu kan terdesak ya. Maju mundur kena, maju dia harus menunjukkan ijazahnya. Padahal selama ini dia sangat menghindari untuk menunjukkan ijazahnya. Karena kalau maju sampai ke pengadilan jadi ketahuan ijazahnya seperti apa. Dan tidak ada halangan bagi Rismon, Roy, dan yang lainnya untuk meneliti langsung. Dan kalau di persidangan ketahuan fotonya bermasalah, ijazah itu bermasalah, kan nggak bisa berdalih lagi bahwa ijazahnya asli. Oh ternyata barang kamu itu ya barang yang selama ini sudah diteliti, dan barang yang diteliti itu sudah disimpulkan
palsu begitu loh. Jadi saya kira update yang disampaikan oleh Polda kemarin bukan sesuatu yang baru, dan kalau katanya dia sebentar lagi akan tersangka, lah dari dulu memang ungkapan akan jadi tersangka itu sudah dari dulu, sejak awal-awal Agustus. Kenapa? Ketika penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, memang di situ nanti akan ada tersangka. Walau saat itu saya tegaskan, tidak semua penyidikan berujung ada tersangka. Kenapa? Karena ada produk dari kepolisian yang namanya SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Kenapa? Karena diantaranya ya kurang bukti atau tidak cukup bukti, atau diantaranya ada karena apa? Karena pelapor mencabut. Jangan-jangan ini bentar lagi ya gelar perkara dalam rangka menyimpulkan untuk penghentian perkara, yakni SP3. Alasannya apa? Alasannya Jokowi cabut perkara. Begitu. Karena kalau alasannya kurang bukti, nanti kan polisi malu. Masa kerja udah selama ini kok buktinya kurang. Nah, jadi seolah-olah wah, ijazahnya berarti kalau kurang bukti berarti ijazah itu palsu. Paling aman buat Jokowi untuk keluar dari kemelut ini ya cabut laporan gitu. Walaupun kami berulang kali respon itu menyatakan jangan cabut. Tapi ya kalau orang udah kepepet bisa aja nanti cabut begitu. Seharusnya kalau udah dicabut laporan itu case close gitu ya, tapi masih digugat-gugat lagi atau dilontarkan lagi opininya. Nah, SOP-nya sebenarnya seperti apa sih, Bung Ahmad Khoizin, kalaupun memang berlanjut gelar perkara? Apakah seluruh saksi terlapor itu dihadirkan atau bagaimana? Atau sama seperti gelar perkara di Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri kemarin? Gitu? Kalau kemarin ya info dari Ade Arisam itu kan dia hanya akan gelar antara penyidik dengan pihak penuntut umum atau jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta begitu. Nah, padahal kami sejak awal-awal kasus ini dinaikkan jadi penyelidikan sudah meminta gelar perkara khusus di mana kami dilibatkan selaku pihak terlapor gitu. Makanya kita tunggu kalau besok gelar perkaranya sendiri, ya ini mau kucing-kucingan lagi gitu loh. Mau ngakal-ngakalin lagi. Harusnya ya pihak yang berkepentingan. Siapa pihak yang berkepentingan? Bukan hanya pelapor, terlapor loh. Orang yang terlapor itu sangat berkepentingan karena dia akan naik statusnya jadi tersangka. Kalau memang jadi tersangka begitu. Nah, saya kira besok kita tunggu gelar perkara yang dimaksud itu seperti itu. Tapi saya tadi punya prediksi ya, gelar perkara itu hanya untuk menghentikan kasus gitu loh. Malu lah, udahlah. Tapi kalau mau lanjut siap, karena justru kalau lanjut disitulah ya, cara menelanjang ijazah palsu itu menjadi lebih legal, konstitusional, punya bobot, sehingga setelah itu pertanggungjawabannya bukan hanya masalah pidana, pertanggungjawaban di luar pidana juga akan dituntut oleh masyarakat begitu. Oke, berbagai dagelan-dagelan atau kebohongan-kebohongan Jokowi selama 10 tahun terakhir ini kan sudah mulai diungkap publik ya, apalagi dengan adanya proyek-proyek yang menyengsarakan rakyat ya. Nah, Bung Ahmad Khoizin ya, dengan dagelan seperti yang dibilang ditunjukkan ke Projo, tapi ternyata seharusnya kan sudah di Cyber Polri, itu kan sebenarnya kan ya dagelan-dagelan yang orang awam sebenarnya tahu gitu. Tapi gimana kalau seandainya tetap dipaksakan kasus ini dan mentersangkakan orang lain? Gimana, Bung? Yang pertama ya, dari dulu Jokowi itu kan memang selalu cari cara yang nggak nyambung gitu. Misalkan ingin membuktikan ijazahnya asli dengan cara memenjarakan Bambang Tri dan Gus Dur. Bukan begitu. Nah, buktinya Bambang Tri dan Gus Dur di penjara, masyarakat tetap aja nggak percaya ijazah itu asli. Betul. Artinya kan salah jalan. Termasuk yang kedua, hari ini berulang kali menunjukkan kepada orang-orang, padahal yang diminta ditunjukkan tuh bukannya Projo. Lah Projo, jangankan ditunjukkan ijazah, ditunjukkan daun kering aja dibilang ini ijazah asli, pasti ikut dia, pasti percaya. Lah yang diminta itu, yang ingin diyakinkan itu grupnya Roy Suryo dan seluruh masyarakat rakyat yang ingin tahu ijazahnya seperti apa. Lah kok yang dikasih tahu Projo, ya nggak nyambung. Makanya apa, sampai kapanpun walaupun Projo itu imannya ya naik derajatnya menjadi 1000 kali lipat ya, beriman kepada Jokowi bahwa ijazahnya asli misalnya begitu, tetap aja nggak mempengaruhi masyarakat, meragukan bahkan meyakini ijazah itu bermasalah gitu. Nah, ini yang saya bilang ini jalan yang nggak nyambung. Nah,
Apalagi kalau sampai polisi berani-beraninya menetapkan tersangka tanpa ijazah itu muncul, tanpa ditunjuk kepada publik. Wah, tambah yang jadi korban bukan hanya Jokowi, justru yang diragukan oleh masyarakat bukan hanya ijazahnya Jokowi, tapi kinerja polisi, begitu. Oke. Jadi nanti masyarakat bukan hanya nggak percaya ijazah Jokowi asli, jangan-jangan kinerja polisi juga palsu ini. Seenak-enaknya menetapkan orang tersangka dalam kasus ijazah palsu, ijazahnya nggak pernah muncul, begitu. Ya. Bung Ahmad Kozidudin, saran terakhir ya, buat rakyat Indonesia ya, menghadapi dagelan-dagelan hukum seperti ini yang selalu dipertontonkan semenjak 10 tahun terakhir. Ya mungkin sebenarnya seharusnya sudah mulai terkikis, tidak berlanjut lagi di era Prabowo. Nah ini gimana sarannya Bung Ahmad Kozidudin? Ya kita tetap pakai akal waras gitu loh. Jadi jangan ikut-ikut taklid buta. Jadi jangan kena sihir, jangan kena jampi-jampi. Makanya baca Qurannya jangan pernah tinggal, sholat sunnah. Kalau sholat wajib sih udah pasti. Ya. Kenapa? Karena dekatnya kita dengan Allah dengan membaca Al-Quran, sholat sunnah, puasa sunnah itu akan menghilangkan kita dari pengaruh-pengaruh sihir. Misalnya ada sihir yang menyatakan daun ini adalah ijazah asli, ya kita nggak terpengaruh ya. Ini bungkus kacang goreng ini adalah ijazah asli, ya kita nggak terpengaruh sihir-sihir seperti itu. Okay. Sebab kalau kita ya banyak maksiat jauh dari Allah pasti kena terpengaruh. Contohnya apa? Projo dikasih tahu ijazah itu asli langsung terpengaruh, dia kena sihir, dia gampang kena sihir itu. Jadi sekali lagi masyarakat ya, kenapa kita harus terus kritis dengan akal waras kita? Karena negeri ini milik kita, milik seluruh rakyat, bukan hanya milik Projo, bukan hanya milik Jokowi, bukan hanya milik keluarga Solo. Ini adalah negeri milik kita semua, yang kebaikan negeri ini menjadi tanggung jawab kita semua, yang kalau ada kerusakan bukan hanya menimpa keluarganya Jokowi atau Projo, menimpa seluruh kita semua rakyat Indonesia ini. Karena itu ini bukan hanya soal ijazah, tapi soal pemimpin yang amanah ataukah khianat. Sebab pemimpin yang berdusta, khianat, itu menyengsarakan rakyat, dan itu ciri-ciri pemimpin yang tidak diridhoi Allah. Dan kalau pemimpinnya tidak diridhoi, maka rusaklah negara, rusaklah ya kepentingan-kepentingan rakyatnya. Nah, kan kita nggak mau hanya karena setitik Jokowi ya rusak air susu se-Indonesia ini ya. Hanya bukan sebelanga, air susu se-Indonesia itu rusak gara-gara nilai setitik Jokowi ini gitu loh. Jadi mari kita terus berjuang ya, terus menggunakan hak konstitusional kita untuk mengontrol kekuasaan dalam bentuk menyampaikan pendapat di muka publik, begitu. Kalau dalam konteks agama ini yang disebut dengan muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa, atau dalam bahasa dakwah inilah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, Bung Ahmad Kozidudin, mantap penjelasannya. Ya, memang rakyat jangan sampai tertipu ya sihir ijazah asli yang konon sudah dibuktikan Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa 99,9% palsu, dan sudah juga ditelaah, juga sudah diuji forensik juga sama Bung Rismon dan kawan-kawan. Baik guys, sekian dari update kita berdua dari Ujung Negeri Antara Berantah bersama saya Hardi alias Orang Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.